أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 254. Tafsirnya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dan rezeki yang telah kami berikan padamu, yakni zakatnya. Sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual beli atau tebusan padanya, dan tidak pula persahabatan, yang akrab dan memberi manfaat, dan tidak pula syafaat tanpa izin darinya, yaitu di hari kiamat. Menurut satu kiroat, dengan baris di depannya dari 3 lafat, bai'u, kulatu dan syafa'atu. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah atau terhadap apa yang diwajibkannya, merekalah orang-orang yang aniaya karena menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya. Ayat 255. Tafsirnya. Allah, tak ada Tuhan artinya tak ada makbud atau sembahan yang sebenarnya di alam wujud ini, melainkan Dia yang maha hidup artinya kekal lagi abadi, dan senantiasa mengatur, maksudnya terus-menerus mengatur makhluknya, tidak mengantuk atau terlena, dan tidak pula tidur, miliknya lah segala yang terdapat di langit dan di bumi, sebagai kepunyaan, ciptaan dan hambanya, siapakah yang dapat maksudnya tidak ada yang dapat, memberi syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya, dalam hal itu terhadapnya, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka, maksudnya di hadapan makhluk, dan apa yang di belakang mereka artinya urusan dunia atau soal akhirat, sedangkan mereka tidak mengetahui suatu pun dari ilmunya artinya manusia tidak tahu sedikit pun dari apa yang diketahui oleh Allah itu, melainkan sekadar yang dikehendakinya untuk mereka ketahui, melalui pemberitaan dari para rasul. Kursinya meliputi langit dan bumi, ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah ilmunya, ada pula yang mengatakan kekuasaannya, dan ada pula kursi itu sendiri yang mencakup langit dan bumi, karena kebesarannya, berdasarkan sebuah hadis, tidaklah langit yang 7 pada kursi itu, kecuali seperti 7 buah uang dirham yang dicampakkan ke dalam sebuah pasukan besar dan tidaklah berat baginya memelihara keduanya artinya memelihara langit dan bumi itu, dan Dia maha tinggi, sehingga menguasai semua makhluknya, lagi maha besar. Ayat 256. Tafsirnya. Tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya untuk memasukinya, sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini turun mengenai seorang Ansor yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksakan masuk Islam, maka barang siapa yang ingkar kepada togut, maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh, kuat, ikatan tali yang kokoh, yang tidak akan putus-putus dan Allah maha mendengar akan segala ucapan, maha mengetahui segala perbuatan. Ayat 257. Tafsirnya. Allah pelindung, atau pembela orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, maksudnya kekafiran, kepada cahaya, atau keimanan, sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Disebutkan di sini, ihroj, atau mengeluarkan, ada kalanya sebagai imbangan firman-Nya, mengeluarkan mereka dari kegelapan, atau, mengenai orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi sebelum dibangkitkannya, kemudian kafir kepadanya. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 258. Tafsirnya. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, mentang-mentang ia diberi Allah kerajaan, maksudnya Raja Namrus, yang karena telah berkuasa hendak menyangkal karunia Allah kepadanya, ketika menjadi badal dari haja, Ibrahim berkata ketika Namrus menanyakan padanya, siapakah Tuhanmu yang kamu seru kami kepadanya itu? Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, maksudnya menciptakan kehidupan dan kematian di dalam tubuh, kata Namrus, sayalah yang menghidupkan dan yang mematikan yakni dengan membunuh dan memaafkan, lalu dipanggillah 2 orang laki-laki, yang seorang dibunuh dan yang seorang lagi dibiarkan hidup. Maka tatkala dilihatnya raja itu seorang yang tolol, Ibrahim berkata sambil meningkat kepada alasan yang lebih jelas lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah olehmu dari barat. Karena jawaban itu, bingung dan terdiamlah orang kafir itu tidak dapat memberikan jawaban atau dalih lagi, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang aniaya karena kekafirannya, yakni petunjuk ke jalan hidayah. Ayat 259. Tafsirnya. Atau, tidakkah kamu perhatikan orang, huruf kaf hanya tambahan belaka, yang lewat di suatu negeri, orang itu bernama Uzair, dan lewat di Baitul Maqdis, dengan mengendarai keledai sambil membawa sekeranjang buah tin dan 1 mangkuk perasan anggur, yang temboknya telah roboh menutupi atap-atapnya yakni setelah dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor, katanya, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah robohnya. Disebabkan kagumnya akan kekuasaannya, maka Allah pun mematikan orang itu dan membiarkannya dalam kematian, selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya, untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya yang demikian itu. Allah berfirman kepadanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Jawabnya, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari, karena ia mulai tidur dari waktu pagi, lalu dimatikan dan dihidupkan lagi di waktu maghrib, hingga menurut sangkanya tentulah ia tidur sepanjang hari itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sudah 100 tahun lamanya kamu tinggal, lihatlah makanan dan minumanmu itu, buah tin dan perasan anggur, yang belum berubah, artinya belum lagi basi walaupun waktunya sudah sekian lama. Huruf hak pada yatasanah,
Ada yang mengatakan huruf asli pada Sanaha, ada pula yang mengatakannya sebagai huruf saktah, sedangkan menurut satu kiroat, tidak pakai huruf hak sama sekali, dan lihatlah keledaimu bagaimana keadaannya, maka dilihatnya telah menjadi bangkai sementara tulang belulangnya telah putih dan berkeping-keping. Kami lakukan itu agar kamu tahu, dan akan kami jadikan kamu sebagai tanda menghidupkan kembali, bagi manusia, dan lihatlah tulang belulang keledaimu itu, bagaimana kami menghidupkannya, dibaca dengan huruf nun baris di depan, ada pula yang membacanya dengan baris di atas lafat nasyaro, sedang menurut kiroat, dengan baris di depan berikut Zainun Shizuha, yang berarti kami gerakan dan kami susun, kemudian kami tutup dengan daging dan ketika dilihatnya tulang belulang itu sudah tertutup dengan daging, bahkan telah ditiupkan kepadanya roh hingga meringkik, maka setelah nyata kepadanya demikian itu dengan kesaksian mata, ia pun berkata, saya yakin berdasar penglihatan saya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut satu kiroat, lafat iklam, atau ketahuilah, yang berarti perintah dari Allah kepadanya supaya menyadari. Ayat 260. Tafsirnya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Firman Allah kepadanya, apakah kamu tidak percaya akan kekuasaanku dalam menghidupkan itu? Ditanyakan kepada Ibrahim demikian, padahal Allah mengetahui bahwa Ibrahim mempercayainya, agar Ibrahim memberikan jawaban terhadap pertanyaannya, hingga para pendengar pun mengerti akan maksudnya. Saya percaya, katanya, tetapi saya tanyakan, agar tenang dan tenteram hatiku, disebabkan kesaksian yang digabungkan pada pengambilan dalil, firman-Nya, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah kepadamu, dengan huruf sod yang baris di bawah dan baris di depan, yang berarti jinakkanlah olehmu, lalu potong-potonglah hingga daging dan bulunya bercampur baur. Kemudian letakkanlah di setiap bukit yang terletak di negerimu sebagian darinya, setelah itu, panggillah ia kepadamu, niscaya mereka akan mendatangimu dengan cepat atau segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Tangguh dalam perbuatannya. Maka diambilnya burung merak, burung elang, gagak dan ayam jantan, masing-masing 1 ekor, lalu ia melakukan apa yang diperintahkan sambil memegang kepala masing-masing, kemudian dipanggilnya hingga beterbangan potongan-potongan burung itu menemui kelompoknya hingga lengkap, lalu menuju kepalanya yang berada di tangannya. Sadaqallahul azim.